Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mr. Rifki Aldila. Oke, hari ini kita akan membahas fenomena yang banyak terjadi saat ini. Apa itu? Banyak di kampus mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak, judul skripsi saya apa? Nah, itu banyak mahasiswa sekarang itu bingung, judul skripsi saya apa. Dan ketika mahasiswa tersebut menuju atau ke dosen pembimbingnya, banyak dari mereka itu mengalami penolakan. Jadi bolak-balik mereka mengalami penolakan karena apa? Karena belum bisa mempertahankan argumentasi, atau ketika ditanya saya punya judul seperti ini, kemudian dosen tersebut bertanya permasalahannya apa, dan di situ mahasiswa tidak bisa menjawab, sehingga apa? Sehingga banyak yang bolak-balik judul skripsi atau judul proposal itu ditolak. Jadi kebanyakan fenomena yang terjadi itu mahasiswa berpikiran dan banyak mengajukan kepada siapa, saya belum dapat judul proposal, saya masih kebingungan judul proposal, saya nggak tahu mau bahas apa. Nah, itu kebanyakan terjadi untuk saat ini. Jadi teman-teman mahasiswa berpikiran bahwa saya harus punya judul, padahal kalau kita bisa merubah mindset kita atau merubah cara berpikir kita agar kita bisa lebih fokus. Saya berikan tips and triknya bisa mendapatkan atau bisa mengajukan judul proposal secara cepat dan efisien. Oke, ada beberapa step. Yang pertama adalah mulailah, jika kalian ingin mendapatkan judul, jangan berpikiran yang pertama adalah judul proposal atau skripsi saya apa, jangan. Jadi rubahlah mindset kalian yang berawal dari permasalahan. Jadi ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan jalur akademis atau melalui penelitian, dan ada permasalahan juga tidak perlu kita melakukan penelitian. Jadi carilah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan penelitian atau memerlukan waktu. Nah, itu cara berpikir kalian. Yang pertama, carilah permasalahan di lokasi atau tempat penelitian kalian. Jangan berpatok kepada judul itu nanti bisa berubah. Oke, yang pertama tadi saya ulangi, yang pertama adalah apa permasalahan. Nah, kebanyakan dari teman-teman mahasiswa itu kebanyakan ditolak oleh dosen yang bersangkutan. Karena apa? Ketika mereka mengajukan, kemudian dosen tersebut bertanya, terus penelitian ini permasalahannya apa? Nah, kebanyakan dari teman-teman itu tidak bisa menjawab. Akhirnya apa? Bolak-balik mereka gonta-ganti atau tidak disetujui oleh dosen. Oke, step number 2, tahap kedua. Jadi tahap kedua adalah kalian harus paham bahwa kalian itu jurusan apa. Misalnya jurusan sipil, jadi penelitian kalian ya harus di bidang sipil. Jadi fokus kalian di bidang teknik sipil. Teknik sipil itu apa? Ada berbagai macam teknik sipil. Jadi konsentrasinya kalian pilih apa dulu. Yang pertama ada transportasi, misalnya ini contoh ya, di bidang sipil untuk konsentrasinya ada yang pertama itu ada bangunan air misalnya, yang kedua ada teknik jalan raya, transportasi atau rekayasa transportasi, manajemen transportasi. Nah, itu banyak, kalian harus fokus penelitian kalian jurusan apa. Jangan misalnya teknik sipil nanti bahasan yang kalian bahas itu meluber kemana-mana, misalnya di bidang
ekonomi dan lain sebagainya. Jadi fokuskan pada jurusan yang kalian ambil. Oke, tahap selanjutnya adalah pahami diri kita sendiri. Maksudnya dalam artian saya itu minat di mana, saya itu kompetensinya di mana. Jangan mengikuti teman-teman temanya. Jadi kalian harus menguasai nanti judul proposal atau tema proposal yang kalian bikin. Nah, seperti itu, pahami hakikat diri kita sendiri. Saya itu kompetensi atau minatnya di mana, jangan sampai ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah step tadi yang pertama sampai yang ketiga itu kalian jalankan, baru kalian mencari jurnal yang relevan. Jadi fokus, sudah tidak kemana-mana, carilah jurnal yang relevan. Misalnya tentang manajemen atau rekayasa transportasi, ya sudah, kalian cari jurnal yang terkait itu. Jangan melebar atau mencari jurnal yang di luar tema itu. Kemudian pilihlah jurnal yang terbaru. Karena apa? Jurnal yang terbaru menampilkan metode yang terkini. Jadi misalnya ini tahun 2020, jurnal kalian 2001. Nah, itu seharusnya kalian hindari. Minimal carilah jurnal 5 tahun sebelumnya lah. Oke, setelah step-step itu kalian jalani mulai step pertama sampai terakhir. Yang step ini atau tips yang terakhir ini adalah bisa kalian bertanya kepada kakak kelas atau yang sudah mengerjakan itu untuk sharing sebelum kalian ajukan ke dosen. Nah, tips and triknya bisa kalian tanya seperti itu. Misalnya dosen A itu seperti apa, dosen B seperti apa. Jadi kalian paham ketika nanti ditanyakan misalnya urgenitas penelitian atau permasalahan penelitian itu apa, kalian bisa menjawab. Sehingga apa? Ketika kalian mengajukan judul, maka dosen tersebut akan mengiyakan saja, insya Allah, seperti itu. Oke, dari beberapa step itu silakan kalian praktekkan, silakan kalian coba. Semoga tips and trik tersebut bisa bermanfaat kalian yang akan mengambil judul proposal atau judul penelitian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.